Haleluya, haleluya. Agunganmu Tuhan, keajaibanmu ya Aba ya Bapa. Kami boleh menerima semua yang terbaik yang Tuhan boleh beri. Sehingga kami boleh menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Kami percaya di saat-saat sekarang ini, masalah, problema seiring dalam waktu seringkali terjadi. Ketakutan, kekhawatiran seringkali juga kami alami. Tapi ada janji yang tak pernah berakhir. Ada firman yang tidak pernah hilang. Tetap kekal selama-lamanya, yaitu firman Tuhan. Janjinya dibuat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Bukan sekedar hanya slogan, tetapi nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami sudah mengambil bagian kami, memuji dan besarkan bagian nama-Mu. Saatnya adalah bagian-Mu Tuhan, tegur kami, koreksi kami, insafkan kami, bahkan bawa kami dalam kehidupan kebenaran-Mu. Kami siapkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang indah, satu nama yang luar biasa. Sepakat bersama saya yang percaya siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya, shalom. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Tuhan baik, amin. Siapa yang sering kali merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Yes, Tuhan baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu bersama dalam kehidupan kita di mana saja kita berada. Nah, tema kita hari ini adalah bicara tentang hidup itu pilihan. Hidup adalah pilihan. Bagaimana kita bisa hari ini memiliki hidup, dan hidup yang saudara miliki bukan hidup yang hanya bios atau bios, yang hanya gambar saja, tetapi bios karena kairos, karena kasih Tuhan, karena rencana Tuhan. Sadar tidak sadar kita memang kadang-kadang berpikir, Tuhan apakah ini adalah Tuhan yang punya mau setiap rancangan, rencana yang terjadi dalam hidup saya. Seiring dalam waktu seringkali kita bingung, Tuhan kok saya bisa seperti ini. Gak ada yang menyangka-nyangka kalau saudara dulu mungkin bukan orang yang percaya, tapi tiba-tiba hari ini sudah menjadi orang yang percaya, itu bukan kebetulan. Tapi itu adalah sebuah pilihan. Yang namanya memilih selalu milih yang terbaik, betul ya? Ada yang memilih yang terburuk dari yang terburuk? Enggak ada. Saudara pasti punya kepastian kalau saya pilih adalah pilih yang terbaik. Kalau hidup saudara dipilih oleh Tuhan, karena saudara menganggap saudara adalah yang terbaik. Aminnya cuma satu, masuk surga langsung. Hidup saudara adalah karena Tuhan, amin. Oleh hidup karena Tuhan itu syukuri semuanya apa yang kita sudah dapatkan. Mari kita buka di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 7. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 7 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya. Lalu pergi menyongsong mempelai laki-laki, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun dan semuanya lalu membereskan pelita mereka. Klik. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Klik. Kemudian datang juga gadis-gadis yang juga itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah. Kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Ini diperhadapkan di zaman akhir. Kita seringkali mengalami masa-masa yang sedemikian. Tanpa disadari bukan berarti saudara melangkah pertama kali menjadi orang Kristen akan selalunya akan menjadi orang yang akan diselamatkan. Tanpa dengan mengoreksi keberadaan kita sesungguhnya, tanpa kita menjaga dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, jangan berharap kalau saudara akan langsung dapat jalan tol.
Jadi pilihan itu atau saya katakan free will yang kita miliki ini harus kita jaga dengan baik-baik. Jangan sampai, maka firman Tuhan katakan banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih, yang awal akan menjadi akhir, yang akhir akan menjadi yang awal, itu bukan kesalahan daripada Tuhan. Tapi karena kita tidak menjaga dengan sungguh-sungguh. Masalah penderitaan yang sedang kita alami adalah satu bagian ujian yang harus saudara hadapi. Tapi yang namanya pilihan itu harus betul-betul jangan sampai saudara gagal. Kenapa banyak orang Kristen yang akhirnya mundur, banyak orang Kristen yang akhirnya meninggalkan Tuhan? Karena dia nggak mengerti rencana Tuhan ke depan seperti apa. Dia pikir ikut Tuhan nggak ada susah, ikut Tuhan aman-aman saja, ikut Tuhan selalu diberkati, ikut Tuhan selalu sehat. Ketika kita menghadapi yang namanya sakit, penderitaan, mungkin kemiskinan dan kekurangan, apakah iman kita tetap masih bisa bertahan? Gambaran 5 gadis yang bodoh ini adalah gambaran jemaat yang tidak bertahan. Jemaat yang menyepelekan. Jemaat yang menyia-nyiakan kesempatan. Jemaat yang menyia-nyiakan waktu. Ingat loh Stefanus. Betapa Stefanus itu mengalami satu keuntungan yang luar biasa. Tetapi orang kaya yang saat itu menghina Lazarus. Menghina Lazarus. Apa yang terjadi? Dia tidak dapat bagian pada saat itu. Dia pikir dia dapat keselamatan. Sampai dia bilang gini, Bapak Abraham, tolong dong kasih tahu kepada si Lazarus, kepada yang lain lah. Di rumahku masih ada 5 keluarga yang belum diselamatkan. Tolong beritahukan supaya mereka jangan menderita seperti apa yang saya alami. Dan di situ kita sudah bisa lihat bahwa nanti orang baik dan orang yang tidak baik sudah ada tempatnya. Yang baik akan mendapatkan Firdaus, yang tidak baik akan mendapatkan Hades. Dan tempat itu adalah pilihan yang harus kita sudah tentukan dari sekarang. Langkah kita sudah menentukan kita mau masuk ke Firdaus atau ke Hades. Kalau Anda mau ke Hades, berarti Anda tidak perlu berbuat baik, tidak perlu menjalankan firman Tuhan, dan tidak perlu lagi setia-setia sama Tuhan. Tapi kalau Anda mau pilih Firdaus, Anda harus serius dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, Anda akan terlepas dan Anda akan kehilangan keselamatan. Lo ngapain kita capek-capek ibadah kalau ujung-ujungnya kita nggak diselamatkan? Pak, Bu, dengar baik. Kita ke gereja supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Betul? Anda ngapain ke gereja kalau Anda nggak mau masuk dalam kerajaan surga? Saya mau ke surga karena itu saya setia sama Tuhan. Saya menghadapi, saya sungguh-sungguh sama Tuhan dan saya berjaga-jaga. Dan minyak ini menggambarkan roh Tuhan ada dalam diri kita. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Jangan sampai Roh Kudus ini meninggalkan kita. Bisa nggak? Bisa. Ketika kita tidak membuat apapun, ketika kita tidak bikin apapun terhadap roh yang tinggal dalam diri kita, ingat loh. Ketika Yesus naik ke surga, yang menggantikan Yesus itu bukan murid-murid Tuhan. Sekali lagi, Efesus pasal 1 ayat 22-23, yang menggantikan Yesus itu bukan murid-muridnya, bukan juga Roh Kudus. Tapi menurut Efesus 1 ayat 22-23, yang menggantikan Yesus adalah saudara, saya, jemaat Tuhan, kita. Kita ini yang menggantikan Yesus loh. Jadi pekerjaan Yesus harus siapa yang melanjutkan? Saya dan saudara. Pekerjaan Yesus siapa yang harus membuat segala sesuatunya dan meneruskannya? Saudara. Tapi bagaimana mungkin pekerjaan itu diteruskan oleh orang yang tidak punya semangat? Orang yang tidak menganggap sesuatu itu penting. Maka kita hari ini harus tahu, ketika Yesus naik, tugasnya beralih kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kita yang harus aktif, proaktif. Ya, bisa dibantu saya buka Efesus pasal 1 ayat 23 sebagai bukti sehingga Bapak Ibu tidak ngaur begitu, supaya Bapak Ibu sadar bahwa kalau Yesus naik ke surga, tugasnya bukan lagi murid-murid Tuhan, bukan lagi Roh Kudus, tapi saya dan saudara. Mari kita buktikan Efesus pasal 1 ayat 23. Ini agak sedikit ada pendalaman Alkitab ya, tapi nggak apa-apa, kita ngerti jadinya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua. Dan jadi tugasnya kepada siapa? Kita. Jadi kita bertanya, jadi Pak Yoel, Roh Kudus tugasnya apa? Roh Kudus itu tugasnya mendampingi kita,
menolong kita, melindungi kita. Yang kerja siapa? Tetap kita. Roh Kudus itu menjagai kita. Nggak bisa jadi bisa, nggak tahu jadi tahu, nggak mau jadi mau, nggak bisa atau nggak bisa berbuat. Tuhan bisa bikin buat, itu karena roh dalam diri kita. Maka jangan pernah mengambil atau mencuri kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Kita hari ini bisa, kita hari ini mampu, kita hari ini tahu semua karena roh yang ada dalam dirimu. Nah, bagaimana mungkin kita kalau kita kehabisan roh Tuhan ini, kehilangan roh Tuhan ini, yang mendampingi kita, yang tahu jalan buat segala sesuatunya. Maka kita jangan sampai lupa kenapa kita selalu dipenuhi oleh roh Tuhan. Kenapa kita harus bermanifestasi dan kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Karena itu adalah satu minyak yang selalu mengingatkan kita, mendekatkan kita dengan Tuhan. Ini penting loh Pak Bu. Ya, oke, kita masuk ke kita punya slide. Nah, kenapa kita dikatakan harus menjadi orang yang bijaksana? Nah, ini penting. Jadi antara dua, mau bijaksana atau tidak bijaksana itu pilihan lagi Pak Bu. Kita mau jadi bijaksana, maka saudara harus apa? Orang yang selalu menggunakan akal budinya, pandai dan mahir. Orang yang bisa mengatur dengan baik, mampu mengurus rumah tangga, baik dalam mengatur keuangan dan telah mencapai pendidikan yang baik. Jadi semuanya itu sudah harus ada dalam diri kita. Baik usaha, baik gereja, baik keluarga, semua adalah bagian yang harus kita lakukan. Jadi kita mudah hari ini bisa menghitung bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana. Tapi kalau Anda memilih menjadi gadis yang bodoh, klik. Apa dikatakan? Efesus 5 ayat 17 dikatakan janganlah apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang gak sabar, orang yang tidak bersandar, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang cepat naik darah atau cepat marah. Ini adalah orang-orang yang bodoh yang seringkali ya kita abu-abu jadi orang Kristen. Mungkin kita hanya suci ketika hari Minggu saja. Bagaimana? Apakah kita tetap bisa menjaga kesucian kita di luar hari Minggu? Oh dia mah Kristennya Minggu doang. Senin sampai Sabtu dia tetap ya orang yang suka bikin dosa begitu. Hari ini ibadahmu bukan 2 jam saja. Ibadah yang benar itu bukan 2 jam. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah 22 jam setelah kita keluar dari gereja ini. Senin sampai Sabtu itu ibadah kita. Kita nggak bisa hanya memperlihatkan kekristenan kita di depan banyak orang yang Kristen juga. Orang yang Kristen sudah tahu dia sedang menuju keselamatan. Tetapi yang perlu kita jadikan keteladanan adalah orang yang di luar kita. Ingat Kisah Rasul 1:8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Betul. Jadi saksi. Jadi saksi di dalam atau di luar Pak? Di luar. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya dimanapun kita ditempatkan, Anda tetap cerminan saksi. Perbuatan saksi yang menyampaikan tentang hal yang benar. Tadi saya sampaikan pagi, 85% orang Kristen baru karena melihat orang Kristen lama. Apa yang mau tertariknya orang Kristen baru kalau melihat orang Kristen lamanya begitu-gitu aja? Apa yang mau kita jual dalam kehidupan kita kalau orang Kristen di luar sana melihat kita nggak ada baik-baiknya? Loh kita kan ditunjukkan sesuatu yang baik. Oh saya mau jadi orang Kristen. Menariknya orang Kristen karena dia orang yang hebat loh. Dia orang yang baik. Dia orangnya benar-benar sabar. Kalau kita terus-menerus menunjukkan ketidaksabaran kita, emosi kita, marah kita, orang mana mau menarik, mana tertarik dengan kita. Dia bilang apa? Males, ngapain jadi orang Kristen, mendingan kayak gua gak Kristen juga baik-baik aja. Loh, kita harus membuat orang dunia tertarik dengan kekristenan, yaitu dengan kehidupan kita. Dan ini gak pernah disadari oleh orang Kristen. Dia pikir kalau udah rajin ke gereja, that's enough, cukup. Yang penting kalau udah kasih persembahan, that's enough, cukup. Enggak. Kita harus jadi pelaku-pelaku. Yakobus bilang, ya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita harus jadi pelaku, jadi saksi di Yerusalem. Yerusalem bicara tentang keluarga. Yudea bicara tentang tetangga, saudara, famili kita. Samaria bicara tentang lawan dan musuh orang yang gak suka sama kita.
Jadi dimanapun kita berada, kita tetap harus menjadi garam dan pelita bagi dunia ini. Amin. Jadi pilihan kita, itu kalau kita memilih bodoh. Nah, John Calvin bilang apa? Klik. Kita baca sama-sama. Hampir semua kebijaksanaan yang kita miliki, yaitu kebijaksanaan yang benar dan mendalam, terdiri dari dua bagian saja, pengetahuan mengenai Tuhan dan pengetahuan mengenai diri kita sendiri. Jadi penting loh. Apa yang kita pakai hari ini waktu kita mengikuti Tuhan? Perintah Tuhan atau perintah diri kita sendiri? Kemauan Tuhan atau kemauan kita? Keinginan Tuhan atau keinginan kita? Jadi sebenarnya yang menghambat untuk kita lekat dengan Tuhan bukan orang lain. Pak, Bu, ini bad news saya katakan. Yang mempengaruhi engkau setia tidak setia kepada Tuhan bukan orang lain. Tapi dirimu sendiri. Benar gak? Kalau orang udah gak mau, Bu, mau ditarik, mau ditawarin apa. Kalau dia udah dasarnya gak mau, Bu. Jadi masalahnya siapa? Tuhan. Enggak. Tuhan selalu mau ini yang baik. Tapi diri kita begitu keras. Betul apa betul? Sebenarnya kita yang mempengaruhi kesetiaan kepada Tuhan. Sebenarnya yang bikin gereja kita jadi pelit. Bukan Tuhan, bukan tetangga, bukan orang lain, bukan orang tua, bukan turunannya. Tetapi dirinya sendiri memang pelit. Sombong juga begitu. Bukan karena orang lain orang itu sombong. Karena memang dia selalu dirinya sombong. Kemanapun dia sombong. Apa karena Tuhan yang enggak. Tuhan tidak akan pernah mau melahirkan anak-anak Tuhan yang sombong. Pelit, sombong, takut juga sama. Udah ke gereja nih, abis doa nih Bapak kami, 20 kali dia baca doa Bapak kami, tetap aja masuk WC, numpang anak babi mau kencing, numpang anak babi mau kencing. Bukannya lu abis doa, iya numpang mesti. Bayangkan, ke gereja mah ke gereja. Haleluya, di gereja, pas di rumah duka, cung cep, acung nancep. Sama aja dibilang apa, ini gue mau menghormati. Apakah itu diajarkan? Tidak. Tapi pilihan dia memang kayak gitu. Maka saya katakan yang mempengaruhi kita jadi tidak setia kepada Tuhan. Bukan Tuhan, bukan orang lain. Bukan orang luar. Tapi dirimu sendiri yang tidak pernah mau taat sama Tuhan. Ngeri ya. Jadi yang buat kita jadi malas ke gereja siapa? Diri sendiri, jangan nyalain orang. Alasannya gak enak, yang khotbah gak enak, nyindir terus. Nyender mulu kerjaannya. Gua disindir. Loh, saya kenal juga kagak. Tapi ini suara Tuhan mau kasih tahu. Kadang-kadang ke gereja malas gak malas bukan karena parkirannya. Dulu ribut karena parkiran yang penuh. Kalau parkiran kosong motor mobil 3 juga masih bisa. Tetap aja malas. Jadi yang bikin masalah siapa? Diri sendiri. Mau ngaku gak? Nah, kita mulai pengakuannya. Klik. Pembaharuan akan selalu terkait dengan keinginan untuk suatu perubahan. Maka saya bilang perubahan bukan sebuah perubahan kalau kita tidak pernah mau berubah. Perubahan akan jadi perubahan kalau kita semua siap berubah. Kita gak akan pernah berubah kalau Anda tidak siap dalam perubahan itu. Maka kalau kita berdoa, Tuhan berkati saya, siap gak diberkati seperti apa? Tuhan saya mau menikah, tahu gak kalau udah menikah kayak apa? Tuhan kasih saya anak, mau gak kalau kasih anak tugas tanggung jawabnya apa? Jadi semuanya itu sudah masuk di dalam kalkulasi, dalam pemilihan. Jangan seolah-olah Tuhan tuh gampang banget dibego-begoin, enggak. Tuhan itu Allah yang cerdas loh. Cuma kita kadang-kadang menganggap Tuhan itu ikutin maunya kita. Bukannya kita ngikutin maunya Tuhan. Betul apa betul? Kita seolah-olah kalau udah ikut Tuhan, Tuhan harus ikut maunya kita. Nggak bisa Pak, Bu. Kalau kita ikut Tuhan, kita harus ikut Tuhan. Bukan Tuhan ikutin kita. Tuh yang amin cuma Pak Tony masuk surga langsung. Memang kita yang harus ikutin Tuhan. Kalau sudah ngikut Tuhan, bukan ikutin maunya kita. Ikutin maunya Tuhan. Makanya saya bilang, kamu gak akan bisa jadi apa-apa kalau kamu gak siap dalam perubahan. Kamu akan jadi sesuatu kalau kamu siap dalam perubahan. Biasanya pengharapannya adalah membaharui menuju sesuatu yang lebih baik. Waktu kita ikut Tuhan, Anda lihat di Alkitab, Esau ikut Tuhan gak?
Esau ikut suara Tuhan nggak? Hah? Ayo hadiahnya boleh pulang. Esau ikut suara Tuhan nggak? Enggak. Ismail ikut suara Tuhan nggak? Lihat, orang-orang yang tidak ikut suaranya Tuhan, keinginan Tuhan, hasilnya bagus atau lebih buruk? Lebih buruk. Lihat di Alkitab. Contoh-contoh sudah banyak. Kalau ikut keinginan sendiri, seperti Esau, menikahi wanita-wanita yang tidak disetujui Tuhan, gak jadi apa-apa. Sejarahnya pun kelam. Tidak ada cerita bagus buat dia. Tapi Ishak lihat, ikut, Yakub ikut. Hasilnya, anak keluarganya diceritakan yang bagus-bagus. Mari tunjukkan pembuktian hari ini bukan besok. Amsal 3 bilang apa? Ini kita lihat. Amsal 3:7, klik. Nih, kita klik lagi. Ini tadi, nah ini. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang luar biasa, ya, Amsal sendiri katakan 3 ayat yang ke-7, ya, ini gambarannya. Kalau kita benar-benar orang yang hebat, kita adalah orang yang punya IQ yang baik, maka jadi orang yang bijaksana itu akan menjadi nomor 1, saudara. Salomo cari bukan karena harta benda, dia cari bagaimana dia takut akan Tuhan, hikmat Tuhan. Mulai hari ini belajar ikut maunya Tuhan. Kapan belajar ikut maunya Tuhan? Ketika khotbah, dengarkan baik-baik. Ketika saat teduh, ketika engkau saat teduh waktu engkau berdoa pagi-pagi. Kebiasaan kita melatih diri kita baca Alkitab. Seringkah kita baca Alkitab hari ini? Ya, betul gak? Takut akan Tuhan, kita belajar. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saya sampai hari ini jam 3.50 setiap pagi saya bangun. Sampai hari ini. 3.50 itu saya selalu bangun dan saya berdoa. Dan sampai hari ini belum pernah alpa. Sampai hari ini. Dan satu hari saya baca 5 pasal. Bukan berarti udah jadi pendeta bebas tugas. Enggak. Makin banyak tugasnya. Saya sampai hari ini tetap masih baca 5 pasal setiap hari. Bukan berarti, lu udah pendeta mah pasti hebat deh. Enggak. Pendeta enggak akan jadi pendeta yang kuat kalau dia enggak pernah mempersenjatai dirinya dengan benar. Apalagi jemaat Tuhan. Coba Anda latih 2026. Baca Alkitab setiap hari 5 pasal. Bangun pagi-pagi dan punya jam khusus untuk berdoa. Saya percaya hidupmu dibuat naik, bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Kenapa? Karena kita ikut skenario Tuhan. Jangan pakai skenario kita. Percayalah, hidup ini pilihan Pak, free will. Mau atau enggak itu bukan karena Tuhan. Mau atau enggak bukan karena pendeta atau gembala sidang. Mau atau tidak, maju atau tidak, tergantung dirimu sendiri. Setuju ya? Hari ini keberhasilan bukan karena gerejamu yang salah. Bukan karena nama gerejamu yang salah. Bukan karena gembala sidangmu yang salah. Tapi karena kita nggak bisa membawa diri yang baik. Kalau Anda baik, saya percaya. Klik. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa dikatakan? Membangun diri kita. Tuh kan? Membangun diri kita dan menciptakan perubahan. Makanya orang Kristen gak pernah berubah-berubah. Wih dia mah dulu ke gereja bawel loh. Wih berisik banget dulu sama tetangga. Kalau ngomong belum di gang aja dia udah kedengeran suaranya. Tapi setelah dia dibaptis berbeda, dia berubah. Seneng gak dengar kalau orang-orang yang seperti itu? Baca Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Janganlah menjadi serupa. Kalau kita masih sami mawon sarwa kene podo wae. Ya, kelakuan kita sama, belum gereja begitu, udah ke gereja begitu juga. Nah lo. Belum kenal Tuhan begitu, udah kenal Tuhan juga begitu juga. Mana yang namanya berubah? Ayo Pak, Bu, kita berubah. Dulu kita pemarah, hari ini penyabar. Dulu kita pelit, sekarang kita loyal. Dulu kita hitung-hitungan, hari ini orang yang gak pernah hitung-hitungan. Ya, belajar yang seperti ini namanya perubahan. Kalau kamu masih sami mawon sarwa kene, gak ada berubah-berubahnya kehidupanmu. Ya, kata orang Bangka bilang tetap man-man loy gitu ya. Kita harus berubah. Gak bisa tintin loy.
Kita tetap maju, ini saatnya kita mengalami perubahan karena Kristus. Kristus yang sudah mewarnai hidupmu, engkau harus berani tampil beda. Ini yang harus terjadi. Kalau enggak percuma engkau ke gereja capek-capekin bangun pagi-pagi, minggu jauh-jauh pergi ke gereja. Toh minggu depan enggak berubah, begitu-gitu saja. Musuhnya tetap ada. Teman lawannya tetap ada. Teman berantemnya tetap ada. Sama istri enggak sabar, sama suami enggak sabar. Kalau ngomong sama anak makian, waduh. Ayo, kalau kita sudah punya orang-orang yang hebat, kalau kita sudah membangun diri kita menjadi orang yang bijak, ini hasilnya, klik. Sadar diri, sama-sama bilang sadar diri. Mau marah, iya saya anak Tuhan, gak jadi marah. Mau nyolong, iya saya anak Tuhan, gak boleh nyolong. Iya saya gak boleh ini, saya gak boleh ini. Ini harus tertanam dalam gereja. Kalau enggak kita ngawur kita ke gereja sama Tuhan loh. Jujur loh, karena kita menganggap gereja itu bisa menerima apa adanya keberadaan kita. Enggak bisa kayak gitu dong. Kalau kamu mau minta menyadari orang lain kepada diri kita atau diri kita kepada orang lain, berarti kita suruh Tuhan ikutin kita. Kita ikutin Tuhan. Sadar diri, kamu ini bukan makhluk ciptaan yang lama. Kamu sudah masuk dalam makhluk ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Anggur yang baru tidak boleh taruh dalam kirbat yang lama. Anggur baru harus ditaruh dalam kirbat yang baru. Kalau anggur baru ditaruh dalam kirbat lama, anggur barunya rusak. Kita ini kirbatnya. Ya, ketika anggur masuk, kirbat kita juga harus baru. Dan firman-Nya juga harus tetap. Amin. Sama-sama bilang sadar diri. Yang kedua, tetap murni. Tahu tetap murni? Tahu murni? Murni itu apa? Tetangga saya. Murni itu apa? Tidak ada yang nggak ada yang dicampur. Itu namanya murni. Ya. Jadi kalau saudara murni ya tadi murni. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Karena lebih daripada itu berasal dari nggak tahu. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari iblis tuh udah tahu tuh. Kalau nggak suka muri-muri, yang suka nano-nano. Dia mah orangnya baik. Baik. Dia mah orang yang sabar. Sabar, lu yang bener lu. Ini suaminya aja takut loh sama dia. Pernah suaminya dibobohin kayu sampai ngumpet di kolong ranjang. Apakah ini gambar orang Kristen? Jangan sampai dirimu sendiri diceritakan yang berbeda. Kalau kamu memang di gereja, haleluya, shalom. Tolong dijaga itu sampai depan pintu rumahmu dan di dalam rumahmu. Masuk surga langsung. Iya, kadang orang tuh suka apa sih, bunglon gitu, beda-beda. Ini mah di Bogor, di sini mah mungkin gak ada ya, gak ada beda. Tetap murni, tidak mudah marah, sama-sama tidak mudah marah. Bijak, sama-sama bilang bijak. Tidak suka menunjuk kesalahan orang lain, nuduh-nuduh. Menerima saran. Sama-sama dong, menerima saran. Aduh Pak, Bapak kritik dia selesai Pak. Besok dia bukan ke gereja lagi WTC, dia pindah ITC. Walaupun sama-sama TC. Tadi tanya, Enci itu kemana? Muntaber. Kenapa muntaber? Mundur teratur tanpa berita. Ya, gak boleh dikritik. Kalau Bu Ati kritik, marah, langsung ngambek, baperan. Langsung bilang, emang gereja cuma di situ doang? Waduh. Kalau saudara tidak bertahan, saudara gak akan jadi jemaat yang bertumbuh. Saudara harus siap. Yang namanya dikritik itu apa? Kritik itu apa? Bukan diprotes. Kritik itu memisahkan hal yang baik dari yang buruk. Saudara udah bagus. Cece udah pelayanan. Ayo C berubah C. Jangan sampai Cece itu gak jadi berkat. Dia berubah loh saudara. Ya kan? Bagaimana orang lain mau ke gereja kalau ngeliat kita gak bener terus. Katanya mau selamatin. Kita punya suami apa? Icong. Ya kan? Ya kan? Kuku kita punya suami apa? Kucong. Betul kan? Popo punya suami? Pocong. Bukan masa pocong. Masa Ii punya suami Icong. Kuku punya suami Kucong. Popo punya suami? Jangan kungkung. Waduh. Kalau berubah jadi pocong mah repot. Icong, kucong, kungkung harus diselamatkan.
Nah kita cucu-cucunya, ponak-ponakannya, ya harus tunjukkan yang baik. Icong mau ke gereja gara-gara ngelihat keponakannya juga baik. Dikasih kerjaan jujur, pulang balik uang sama rapi, jangan dikasih uang ceban balikinnya kagak, nol. Dia bilang apa? Gue malas ke gereja apa? Masa duit 10.000 aja dia gak jujur? Nah ini loh, kadang-kadang saya katakan, jangan salahkan Tuhannya. Tuhannya gak salah, yang salah banyakkan di kita. Betul ya. Klik berikutnya. Nih hati-hati, tabiat orang bodoh. Saya gak bacakan tapi Anda mesti tahu. Alkitab udah catat kalau orang bodoh orang yang gak mau dididik. Orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Orang yang gak berjaga-jaga. Orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Ya ini. Maka ini perusak nama Tuhan. Kenapa gereja jemaat Tuhan tidak bertumbuh. Karena salah di dalam diri kita. Lu ajak gua ke gereja. Gue gak ngeliat lu berubah. Lu ajak gue ke gereja, tapi gue gak ngeliat lu dalam sikap seperti anak Tuhan. Mahatma Gandhi, dia pernah pergi ke sebuah negara Afrika. Pada saat itu dia terkesima dengan ajaran-ajaran Kristen. Dia sangat tertarik dengan ajaran Kristen, khususnya Yohanes 3:16. Di mana dia bilang, kok ada orang yang mau mati ya buat orang yang berdosa. Ini kagum, amazing dia bilang. Tapi pada saat Mahatma Gandhi mau ke gereja, dia kaget. Waktu dia mau masuk ke gereja, dia ditolak. Karena di depan pintu gereja tertulis kata-kata, gereja ini hanya untuk orang kulit putih. Tersinggung dia. Kok gitu ya? Tapi dia mencoba itu mungkin tulisan lama. Dia coba juga Mahatma Gandhi untuk masuk ke gereja tersebut. Benar saja dia ditolak, dia diusir. Dia pulang dengan sedih hati. Dia bilang apa? Kaget saya. Kenapa Tuhan yang saya baca tidak sama dengan orang-orang Kristen yang asli? Jangan sampai nama Tuhan hancur karena sikap kita loh. Amin. Dan Anda harus minta maaf sama Tuhan. Kalau sampai ada orang gak ke gereja gara-gara ngelihat kita. Gara-gara dia gak suka dengan sikap kita. Nanti dia apa? Dia sama ratakan. Oh, orang Kristen semuanya sama modelnya kayak gitu. Betul gak? Berapa banyak orang sering kali ngomong kayak gitu. Dia gak ke gereja tapi dia bilang apa? Percuma pendeta juga. Ngomongnya itu juga. Semua gereja duit urusannya. Betul gak? Nah siapa yang harus berubah? Kita. Kita harus jadi garam. Garam itu apa? Netralin. Ungkapkan kalau itu tidak benar. Kita orang Kristen yang sudah berubah. Kita orang Kristen yang suka dididik. Kita orang Kristen yang melakukan firman Tuhan. Kita orang Kristen yang selalu berjaga-jaga. Kita orang Kristen yang suka memberi. Bukan diberi. Aminnya cuma 2, masuk surga. Kita udah berubah dong. Dulu kita diberi, sekarang harus memberi. Dulu kita diselamatkan, sekarang harus menyelamatkan. Dulu kita ditolong, sekarang harus menolong. Kepindahan itu harus terjadi. John Stott bilang gini, klik. Kita baca sama-sama. Kita, ayo sama-sama, 1, 2, 3. Kita tidak berhak untuk memilah-milah bagian mana dari Alkitab yang praktis. Yang tidak praktis, yang hanya teori saja. Kewajiban kita ialah menerima dan dengan anugerah pertolongan Tuhan belajar mentaati Alkitab. Tuh, kan banyak yang bilang gini, sorry ya, gue belum pendeta. Sorry ya, emang gue pendeta. Sorry ya, gua bukan pendeta. Ntar kalau udah pendeta, kena bilang apa? Pendeta juga manusia. Selesai. Nah siapa yang mau disalahin kalau gitu? Tuhan yang menciptakan dong. Suruh melakukan ini, emang gua pendeta. Suruh doa, baca Alkitab, emang gua pendeta. Di dunia ini cuma ada 2 hamba. Catat baik-baik. Di dunia ini cuma 2 hamba. Hamba Tuhan atau hamba setan. Yang tidak mau ikut aturan gereja berarti dia hamba. Yang gak mau ikut firman Tuhan dia hamba. Tanya kiri kanan, lu setan apa anak Tuhan? Iya dong. Cuma ada putih dan hitam. Hamba Tuhan dan hamba setan. Yang tidak mau taat bukan dia bilang, emang gue pendeta? Salah. Cuma 2. Hamba Tuhan atau hamba setan. Coba lihat yang bakal calon jadi setan. Dilongok-longok.
Jadi nggak ada bilang gitu lagi ya, nanti alasan lagi, emang kok pendeta? Nggak boleh saudara. Ya, di dunia ini semua tanggung jawabnya sama. Ini bagus banget loh, saya temukan John Stott ini, waktu saya bilang, wah ini menarik sekali. Banyak orang mau pilah-pilah, ini untuk lu, gue mah bukan pendeta, gue kan bukan pengerja Tuhan, gue kan bukan pelayan Tuhan. Jadi kalau bukan lu bisa sesuka-suka lo gitu. Nggak gitu juga kali. Di dunia ini cuma ada 2 hamba kok. Hamba Tuhan itu hamba setan. Nggak ada hamba jemaat. Nggak ada. Betul? Setuju? Deal? Deal? Nah, nanti saya tanya sama Bu Gembala ya. Klik. Relasi yang dekat dengan Tuhan apa? Akan menolong kita untuk mendengar dan melihat Tuhan bekerja dalam setiap pilihan hidup. Makanya kenapa kita nggak ada way out? Kenapa kita nggak ada jalan keluar? Kenapa Tuhan nggak menolong kita? Karena kita nggak suka denger-dengeran. Coba 5 gadis yang bodoh dengar-dengeran. Dia diselamatkan. Pak Yoel, apa dampaknya kalau saya punya pilihan yang benar? Harus ada. Klik. Kalau pilihan Anda benar, Anda akan ada dampaknya. Dampak yang pertama, klik. Akan menjadi saksi bagi Kristus untuk sesama manusia. Kalau udah dipilih gampang jadi saksi. Matius 5:16 klik. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di luar, di dalam, di mana? Di depan. Makanya kita selalu jadi teladan. Makanya orang Kristen kalau dibilang katanya orang Kristen gak usah marah. Kamu kan orang Kristen, jangan marah, biarin aja. Iya saya orang Kristen. Tapi harus buktikan, tunjukkan. Jangan jadi pecundang, jangan jadi orang yang salah. Ngaku. Kalau ditanya, kamu orang Kristen enggak? Ya, saya orang Kristen, saya orang yang percaya. Ini harus kuat dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menunjukkan kepada orang lain Kristen, kita sendiri malu-malu menunjukkan kekristenan kita. Kecuali yang malu sering bikin salah, bikin dosa. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan jadi memang orang Kristen dituntut harus selalu berbuat baik. Harus. Capek ya? Ya memang capek. Pikul salib kok capek. Ya kan ikut Tuhan apa dulu? Sangkal diri capek gak sih? Capek. Sangkal diri itu orang salah tapi kita harus memaafkan. Orang salah tapi kita yang memaafkan. Kalau bukan anak Tuhan, sorry ye. Dia yang minjem kagak balikin duitnya. Aduh kita harus mengampuni. Oh my God. Kok bisa? Salah kita kenapa kasih pinjem. Saya ngajarin jemaat saya jangan suka kasih pinjem duit. Kenapa? Karena saya mengajarkan mereka supaya mereka jadi tidak kecewa. Kalau mau ngasih duit mendingan Anda kasih aja jangan minjem. Kalau minjem Anda kalau minggu besoknya ada 2 mencari. Yang satu mencari Tuhan, yang satu lagi mencari dia. Datang atau tidak. Utang gua kapan bayar. Mengganggu gak ibadah kita? Minggu depannya ada lagi. Mana tuh kok dia gak datang? Ketiga dia kecewa. Keempat lebih kecewa lagi. Dia bilang apa? Besok gak ada gua pinjam kasih pinjam. Akhirnya ke gereja bukan dipulihkan malah kepahitan. Tahu ciri-ciri orang pahit? Senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu ciri-ciri orang kepahitan. Makanya kita nggak boleh masuk dalam area itu. Amin. Amin. Ini kita hari ini banyak belajar loh saudara. Ya. Jadi kalau memang mau ada orang yang minjem, kasih aja deh. Sorry ya saya nggak bisa kasih banyak ini buat kamu, buat makan. Ya. Kalau minjem itu repot. Ada ujung-ujungnya, kamu jadi pusing. Hati kamu pada uang itu. Benar firman Tuhan loh. Di mana hartamu berada, di situ hatimu enggak tinggal. Mending kalau berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu tinggal. Nah itu bahaya loh saudara. Makanya kita kalau ada yang mau pinjam duit, ya udahlah kasih seadanya aja. Anggap aja nolong dia udah. Kita kasih 100 ribu, 50 ribu udah selesai. Tapi kalau kamu pinjam sampai 1 juta, 2 juta, pusing kamu. Kecuali duit kita udah kebanyakan, nggak apa-apa. Sejuta-juta wajar lah, anggap aja bayar parkir. Sebulan. Bayar parkir 1 juta di mana gitu ya. Yang kedua, klik. Menghasilkan buah. Kalau kita
pilihannya benar, buahnya juga jadi benar. Nanamnya benar, buah hasilnya juga benar. Kenapa Tuhan mau kita pilihannya benar? Supaya hasilnya juga benar. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 6. Yuk baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Yang mau dengar berarti roh kebenaran atau sesat? Roh kebenaran. Ayo ikut yang benar. Nolong orang, bantu orang, mikirin orang, melayani orang. Itu buah benar atau buah sesat? Ngomongin orang, jelekin orang, ceritain laki orang, ceritain bini orang, ceritain utang orang. Itu sesat atau benar? Hah? Sesat. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Enak nih Pak Tony kalau jemaatnya udah pada pinter-pinter Pak. Aduh, bentar lagi Tuhan datang. Yang ketiga, menjadi berkat. Kadang-kadang nih saya ngomong teori nih, tapi pada sampai selesai jadi cuma cerita. Harusnya habis teori jadi praktek. Wih, pinter-pinter lu Pak, Bu. Bu Hati ini luar biasa lu di sini loh. Ya, saya kasih teori pas ujungnya besok jadi praktek. Kalau Anda memang mau di pilihan yang tepat, jadi berkat, ini yang harus dilakukan. Kalau enggak akan jadi berkat. Gereja enggak akan pernah bersinar. Pak, Bu, berita buruk. Kristen di Indonesia baru 7,4%. Kalau dari 280 juta berarti hanya 23 sampai 24 juta orang Kristen. Itu pun belum tentu yang benar apa yang gak benar. Ya, ingat 280 juta jiwa manusia yang ada di Indonesia hanya 7,4%. Itu nyata loh. Anda boleh cek di googling, Anda lihat dan itu hanya 23 sampai 24 juta. Artinya minim sekali. Kenapa? Ya tadi orang Kristennya gak sendiri-sendiri gitu. Senang buat eksklusif. Harusnya kita mengalir. 1 Petrus 4 ayat 10 katakan sama-sama. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ada kata pendeta? Ada kata gembala? Itu siapa? Setiap orang. Kita orang bukan? Berarti siapa? Jemaat. Iya ya lagi-lagi jemaat. Benar saudara. Makanya jangan gak ada Alkitab untuk pendeta. Karena pendeta juga masuk kepada kategori orang-orang atau jemaat. Jadi sama. Pak bukannya jadi pendeta kemudian gak usah lagi berdoa, gak usah lagi memuji Tuhan, gak usah lagi baca Alkitab, gak usah lagi ngapa-ngapain. Enggak. Peran mereka Yakobus pasal 3. Jadi guru hukumannya 2 kali lipat Pak. Jadi guru hukuman 2 kali lipat. Dia bisa ngajar kalau dia gak melakukan itu sama saja omdo, nato. Dan itu berdosanya lebih parah Pak. Saya berani ngomong karena saya melakukan. Sehingga saya gak takut untuk menganggap ini adalah hal yang salah. Gak, ini benar Pak. Tapi itu kan tergantung juga pilihan mau atau pemain musik saya undang. Klik berikutnya. Setiap orang percaya, ayo sama-sama, 1, 2, 3. Setiap orang percaya memiliki kebebasan dan untuk jalannya sendiri melalui berbagai keputusan yang diambil dalam kehidupan. Pilihan-pilihan ini baik kecil maupun besar akan membentuk arah, akan membentuk kualitas, akan membentuk masa depan, hidup. Jadi siapa yang menentukan hidup kita benar atau tidak benar siapa? Diri kita. Untuk taat dan tidak taat adalah diri siapa? Diri kita sendiri. Untuk sungguh-sungguh sama Tuhan diri kita apa orang lain? Untuk rajin ke gereja kepada Tuhan diri siapa? Untuk tetap setia memberi kepada Tuhan itu diri siapa? Jadi jangan salahkan orang di sekitar kita. Bagaimana kita? Pilihannya itu dirimu. Amin. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakiku. Haleluya. Demikian hidupku mau mengalir
Yesus, Engkau baik bagiku. Mari kita berdiri bersama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Bukan hanya sekedar kami menyaksikan dan melihat, tapi ini karena kami percaya kami adalah orang yang memilih dan menentukan. Bahkan penentu keselamatan ada di dalam kaki kami sendiri ya Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dengar baik. Tadi saya sudah sampaikan bahwa firman Tuhan ini seperti teori. Dia kasih tahu kita, dia ajar kita, dia beritahu kita, dia didik kita. Tapi dari semua yang kita dengar, tadi Anda sudah jawab, praktek. Yang melakukan itu bukannya Tuhan lagi, tapi diri kita. Mungkin Anda akan berkata, Tuhan gak sanggup. Di rumah saya bukan seperti apa yang dikhotbahkan. Di rumah saya beda loh Pak, di rumah saya Pancasila. Pak, Bu, Tuhan sudah bilang, jadilah garam dan terang dunia. Bukan garam dan terang gereja. Garam terang dunia artinya memang kita akan bersosialisasi. Kita akan ketemu dengan masalahnya langsung. Supaya jangan sampai sia-sia ibadahmu kepada Tuhan. Mari, pilihan itu betul-betul kita yang menentukan Pak, Bu. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah melupakan. Bahkan 1 Korintus 2:9, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari taat sama Tuhan, taat sama Dia, taat sama Dia. Angkat tanganmu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani.